Jadi kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut kembali perbincangan. Saya langsung ke Mbak Roro lagi. Mbak Roro tadi menyoal yang menarik ya soal ketokohan. Boleh dilanjut lagi Mbak Roro? Ya, terima kasih banyak, Mas. Jadi, berkaitan mengenai ini, kembali lagi bahwa ada beberapa faktor yang paling mempengaruhi masyarakat untuk kemudian memilih presiden dan juga wakil presiden. Dan kita menyadari bahwa 10,04% sendiri itu berdasarkan figur yang nasionalis dan juga patriotik. Dan kalau kita melihat figur Pak Prabowo selama ini yang sangat amat konsisten, dan kami menyadari bahwa ini sudah ketiga kalinya beliau mencalonkan diri sebagai presiden dan tentunya mendapatkan dukungan dari lintas partai. Ini menjadi bukti tersendiri atas komitmen beliau dalam berjuang demi kepentingan bangsa, dan kami melihat rekam jejaknya beliau juga di ranah politik. Saat ini sebagai Menteri Pertahanan banyak sekali terobosan yang dilakukan, baik itu mengirim bantuan untuk Palestina. Kita tahu sendiri betapa kritisnya situasi yang ada di sana, hingga juga bagaimana beliau dapat menekan impor alutsista. Ini menjadi bagian dari proses hilirisasi yang sedang dilakukan dan digaungkan oleh Presiden Jokowi, hingga juga ketahanan pangan. Ini hal-hal yang selama ini beliau lakukan untuk bangsa Indonesia, dan saya sangat meyakini bahwa insya Allah ketika diberikan kepercayaan oleh publik, beliau bisa melakukan jauh lebih banyak hal. Belum lagi Mas Gibran, di mana kita mengetahui lebih dari 50% dari total penduduk Indonesia adalah dari kalangan milenial dan Gen Z. Jadi figur Mas Gibran ini sangat bisa dibilang a breath of fresh air gitu ya Mas ya. Dan kami bersandar kepada Mas Gibran untuk betul-betul mewakili dan dia bisa menjadi the face of youth. Kembali lagi tentang faktor itu yang sebelumnya saya sampaikan. Jadi kepentingan anak muda insya Allah bisa terwakili dengan baik itu mengenai bagaimana lapangan pekerjaan, bagaimana kita bisa konsisten dalam mendorong health ya, baik itu secara fisik hingga mental wellness dan well-being. Ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi concern berbagai macam anak muda, dan bagaimana kita tentunya bisa berkontribusi demi tercapainya Indonesia Emas tahun 2045. Karena kalau kita tidak mampu untuk menjadi SDM yang produktif dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa, saya khawatir bahwa kita justru tidak mengalami bonus demografi tapi bencana demografi. Oleh karena itu kami menyadari bahwa tokoh ini bisa membantu. Ada optimisme dari tim Prabowo Gibran ya soal kemenangan di Pilpres 2024. Saya mau bergeser ke Mas Andika. Mas Andika, kalau tadi kita lihat hasil survei yang dirilis oleh Mas Andika dan juga teman-teman, ini kan ada komposisi elektabilitasnya ya. Kalau kita lihat komposisi elektabilitas ini, seberapa besar potensi untuk satu putaran dalam Pilpres nanti? Kalau dilihat dari kondisi hari ini, saya masih menangkap agak jauh untuk bisa satu putaran ya. Jadi ya situasinya belum ada yang mencapai angka 50% plus 1 dan menang di 17 provinsi gitu ya. Kan syaratnya itu menurut konstitusi kita. Yang bisa kita tangkap dari potret survei hari ini adalah tiket pertama sudah diamankan oleh pasangan Prabowo Gibran untuk masuk ke putaran kedua. Dan tinggal satu tiket lagi yang masih diperebutkan secara sengit antara pasangan Anies Caimin dan Ganjar Mahfud. Kalau kita lihat tadi posisi 21% dan 26%. Pak Anies Baswedan dan Caimin dalam 2 bulan terakhir itu ada peningkatan kurang lebih 5%. Kalau hal yang sama terjadi di 2 bulan berikutnya, ya bisa jadi pasangan Anies Caimin bisa menyalip Ganjar kalau tren penurunan Ganjar terus berlanjut seperti itu. Dan bagi pasangan Prabowo Gibran, saya juga melihat masih ada satu amunisi yang bisa mendongkrak elektabilitasnya, yaitu tokoh dari Gibran itu sendiri. Jadi dalam pemilu ada elemen of surprise, Mas. Dan di antara semua pasangan calon yang masih menyimpan elemen of surprise itu Gibran. Nah, Gibran ini memegang peran kunci. Kalau bisa tampil secara baik, maka akan meningkatkan elektabilitas Prabowo Gibran. Tapi kalau tampil tidak cukup memuaskan masyarakat, ya bisa jadi efek sebaliknya. Balik lagi soal tadi pasangan Amin ya. Tadi kan kalau pasangan Prabowo mungkin ada migrasi dari Ganjar. Ya gitu. Tapi kalau migrasi dari pasangan Ganjar ke Anies itu terdeteksi juga atau tidak? Atau tumbuh pemilih-pemilih yang tadi bilang PKB, terus kemudian selama ini belum mendukung PKB-nya Caimin? Ya, tentu dari data kita ada sekian persen pemilih Ganjar yang berpindah ke Anies Caimin ya. Tetapi saya melihat faktor penurunan Ganjar Mahfud itu dikarenakan selain tadi ditarik oleh pemilih Prabowo,
juga karena ketidakjelasan narasi yang mau dibangun. Ini narasi perubahan atau narasi keberlanjutan. Dalam 2 minggu terakhir kita lihat kan agak menyerang Pak Jokowi, kemudian seolah-olah ingin juga berada di kubu perubahan. Sementara image perubahan itu sudah melekat erat di pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Jadi saya pikir kalau PDIP atau Ganjar Mahfud tidak clear positioning narasinya, ini juga bisa mempengaruhi elektabilitas ke depannya. Oke, saya mau ke Bang Laude kalau gitu. Kok tadi kan Mas Andika menyampaikan bahwa angka psikologis hasil survei ini kecil sekali kemungkinannya kalau satu putaran ya dalam Pilpres 2024. Anda meyakini hal itu juga nggak sebagai tim pemenangan dari Anies? Kalau kami dari pasangan Amin ini tidak terlalu pusing 1 putaran atau 2 putaran. Yang terpenting adalah Amin menang. Ya, entah itu ditempuh dengan 1 putaran atau 2 putaran. Kembali ke masalah survei ini, bagi kami survei harus kita syukuri apapun itu hasilnya, karena itu memberikan masukan bagaimana kemudian kita merefleksi pergerakan. Yang kedua adalah di pasangan Amin, khususnya kami dari pendukung Mas Anies, itu sangat berpengalaman dengan survei terkait dengan Pilkada DKI. Kami itu selalu di urutan nomor 3. Ya, jadi apapun itu hasilnya, bagi kami kalau kemudian Anies trennya naik, ya kami syukuri. Bahwa kalaupun kemudian selalu di urutan nomor 3, kami punya pengalaman. Survei sampai di H-1 minggu, bahkan di detik-detik quick count pun kami masih kalah. Hasilnya kami pemenang. Jadi ini pun menjadi energi yang pada hari ini kami selalu pegang. Sebab apa? Survei itu kan adalah cerminan ketika dilakukan, bukan pada saat 14 Februari 2024 nanti. Ya, yang kedua, yang turunan berikutnya adalah saatnya saat ini kita jaga marwah demokrasi, kita jaga kualitas demokrasi Indonesia, dan saatnya kalau kita ingin maju, pemimpin yang kita pilih itu harus basisnya rasional, objektif. Mari kita tracking, kita lihat rekam jejak keduanya. Ya, Mas Anies dan Gus Imin ya adalah orang yang sampai pada level hari ini benar-benar adalah hasil dari proses yang dilalui panjang, sehingga kualifikasi mereka sangat bisa kita pertaruhkan untuk Indonesia bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain, bukan karbitan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dari posisi tadi kita bicara soal migrasi ya, kalau dari ceritanya Mas Andika ada beberapa migrasi dari pemilih Pak Ganjar begitu ya. Nah, ini kan migrasi mungkin juga masih bisa terjadi nanti misalnya sampai tanggal 14 lagi. Kalau ke Bang Laude, yang disasar yang mana lagi begitu? Kalau misalnya kita bicara soal target gitu, yang disasar yang akan seperti apa lagi gitu? Satu begini, masih ada, kembali ke masalah surveinya, masih ada yang belum menentukan sikap. Yang kedua, masih sekian % juga yang belum ajak. Ya, artinya masih memungkinkan untuk pindah. Ya, di survei itu juga dinyatakan. Kemudian terlepas dari kita membahas pada bagaimana metodologi, kalau kita lihat dari konstruksi survei yang dilakukan oleh teman-teman Universitas Bakri ini melalui telepon metodologinya untuk memperoleh hasil survei ini. Yang kedua, sudah ada pertanyaan-pertanyaan tentang kepuasan. Ya, hari ini pemerintahan yang memimpin itu adalah Pak Jokowi, dan arah politik Pak Jokowi ketahuan, kan gitu ya, kemana, pasti ke anaknya lah, kan gitu ya. Sehingga pertanyaan tentang kepuasan itu merekonstruksi pemikiran kita, ya, untuk kemudian menentukan ke arah mana pemilih selanjutnya. Ya, maka memang survei ini secara tidak sadar dikonstruksi untuk keberlanjutan, dan itu memang kedua, ya, pilihannya pada nomor 2, ya, begitu konstruksi pertanyaannya pasti. Karena apa? Di atas kalau kita baca surveinya itu pertanyaan pertama itu tentang kepuasan dulu. Sehingga konstruksi pertanyaannya bisa. Kebetulan saya S2-nya statistik, jadi agak paham. Dan nanti gua ke Mas Andika juga begitu. kan? Jadi terlepas itu semua, sehingga bagi kami, saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, para pemilih Anies ya dan Caimin, mari kita turun tangan untuk terus bergerak bahwa Anies dan Caimin ini harapan untuk Indonesia lebih maju, lebih sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Karena apa? Mereka berdua adalah dalam berbagai perspektif, mari kita adu kualitas dari keduanya. Itu kan langsung ke Mas Andika ya, soal konstruksi tadi gimana Mas Andika? Jadi pertanyaan tentang kepuasan terhadap pemerintah itu saya pikir pertanyaan netral, tidak ada tendensi kepada satu upaya untuk menggiring ke arah mana. Jadi survei online yang kita lakukan ini pun juga sudah berkali-kali sejak tahun lalu ya, dan kita melihat
sebelum kita rilis ke TV One, kita melihat survei ini cukup menggambarkan dan cukup sejalan juga dengan beberapa survei yang dilakukan oleh rekan-rekan lain secara offline. Dan tentu keunggulan ataupun ikhtiar yang kami hadirkan dari Universitas Bakri itu untuk selain menangkap opini masyarakat, juga untuk mengkontrol lembaga-lembaga survei yang lainnya sebenarnya. Ya, jadi kan kalau survei offline itu memakan biaya yang sangat besar sekali, 600 sampai 800 juta. Sementara survei yang kami lakukan ini secara rutin, karena ini dana internal dari penelitian universitas, jadi bisa kita jamin tidak ada intervensi dari pihak manapun. Dan ini murni, dananya murah sekali, sekitar dana penelitian kami 15 sampai 20 juta. Jadi dengan biaya seperti itu bisa kita lakukan 2 bulan sekali. Tapi kalau lembaga survei yang hadir hari ini, ya secara metodologi itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang banyak perdebatan kan, apakah ini titipan, pesanan sesuai dengan pemodal atau tidak. Oke, saya terakhir mau ke Mbak Roro. Mbak Roro mungkin singkat saja ya, karena waktu kita atau durasi kita terbatas sekali. Kok tadi ini saya fokus atau kita fokus ke soal 1 atau 2 putaran, seberapa optimis kemudian tim pemenangan Prabowo Gibran ini untuk berlangsungnya Pilpres nanti? Kalau Mas Andika tadi menyampaikan kecil kemungkinan untuk 1 putaran. Ya, dalam menyambut sebuah kontestasi politik, tentu kami harus selalu optimis. Ketika disampaikan atau ditanya mengenai 1 putaran, kita harus tetap optimis dan kami optimis. Selain dari itu, kami menyambut baik bahwa adanya tren yang tentunya sangat positif. Tadi kita sampaikan September berapa hingga sekarang menjadi 43,48%. Dan tentu pada dasarnya kita tidak boleh jumawa juga, jadi kita tetap harus bekerja keras. Dan saya harus note di sini Mbak, bahwasanya segala sesuatu hal itu kan berdasarkan proses ya. Kita hanya melihat sekarang misalnya hasil survei sekian persen, tetapi di balik semua itu adalah perjalanan rekam jejak politik hingga profesional yang dilakukan oleh kedua calon presiden hingga calon wakil presiden kita ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang selama ini sudah bertekad dalam pengabdiannya terhadap bangsa dan negara Indonesia. Mas Gibran kita lihat bahwa sebagai wali kota Solo juga berbagai macam terobosan yang dia lakukan, di mana kadang-kadang tidak terlalu tersorot oleh media ataupun publik karena terlalu fokus terhadap ini anak muda, dan tidak pernah terjadi di Republik kita ada anak muda yang kemudian diusung menjadi calon wakil presiden. Kita lihat berbagai macam rekam jejak, baik itu dengan bukan tim pemenangan Prabowo Gibran ya, Mbak Roro ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Karena semua paslon pun sangat yakin bahwa akan menang. Entah itu lewat 1 putaran atau 2 putaran, yang penting menang dulu gitu kan. Oke, sekali lagi Mbak Roro terima kasih, Mas Andika terima kasih, Bang Laudi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak.